Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang bentuk dan analisis layanan BK anak usia dini dosen pengampu oleh Ibu Sulistiana SPD MPD pada mata kuliah BK anak usia dini yang beranggotakan Clarissa Rahel 2010 1232 20009, Nur Anissa dengan NIM 2010 1232 223, Muhammad Aditya Warman dengan NIM 2010 1232 135, Helmi Erwandi dengan NIM 2010 1232 1001, dan Siti Aminah dengan NIM 2010 1233 2007. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai bimbingan dan konseling terlebih dahulu. Nah, bimbingan dan konseling ini adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor atau pembimbing kepada seorang klien atau siswa secara terus-menerus dan menyeluruh agar mereka dapat menentukan pilihan-pilihan untuk menyesuaikan diri dan memahami dirinya. Nah, jadi bimbingan dan konseling pada anak usia dini ini adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang yang ahli atau yang sering disebut konselor kepada seorang anak dalam masa prasekolah yang bertujuan untuk dapat mengembangkan kreativitas anak serta untuk lebih mengenal dirinya sendiri dan lebih meningkatkan rasa kepercayaan diri anak dalam lingkungan bermain anak. Kemudian macam-macam bentuk layanan bimbingan dan konseling anak usia dini. Yang pertama yaitu layanan pengumpulan data. Layanan pengumpulan data merupakan salah satu komponen dalam program bimbingan yang sekaligus menjadi salah satu layanan bimbingan. Tujuan dari pengumpulan data ialah mendapatkan pengertian yang lebih luas, lebih lengkap, dan lebih mendalam tentang masing-masing individu, serta membuat individu memperoleh pemahaman akan diri sendiri. Nah, ada beberapa alat dalam pengumpulan data, yaitu yang pertama ada pengamatan, wawancara, angket, kemudian ada sosiometri, dan yang terakhir ada catatan anekdot. 2. Layanan informasi. Layanan ini merupakan layanan yang memungkinkan diberikan baik kepada peserta didik dan orang tua agar dapat menerima dan memahami berbagai informasi. 3. Layanan konseling perorangan dan kelompok. Layanan ini dapat bersifat pribadi maupun kelompok. Dalam layanan konseling perorangan merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Sedangkan secara kelompok melalui layanan bimbingan kelompok. 4. Layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan yaitu layanan yang membantu peserta didik dan orang tua dalam memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat, baik di dalam kelas maupun di rumah, baik dalam kelompok belajar maupun kelompok bermain, serta kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat anak. Layanan penempatan dan penyaluran adalah untuk mengembangkan kemampuan pribadi dan sosial yang berkarakter, cerdas, belajar, dan karir dapat dilakukan melalui penempatan di dalam kelas. Yang terakhir atau yang kelima yaitu layanan tindak lanjut. Nah, layanan ini merupakan layanan yang diberikan pada anak didik berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru. Layanan tindak lanjut ini disesuaikan dengan permasalahan atau anak yang tidak mempunyai masalah. Bila anak mengalami masalah, maka sebaiknya direkomendasikan kepada psikiater untuk penanganan selanjutnya. Sedangkan anak yang tidak mempunyai masalah bisa meneruskan bimbingan dan konselingnya secara berkelanjutan. Tindak lanjut ini sangat penting untuk memperbarui dan menilai profesionalisme seorang konselor sebagai langkah akhir dari suatu layanan bimbingan. Baik, pembahasan selanjutnya adalah pendekatan bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Asumsi dasar yang melandasi bahwa anak usia dini memerlukan bimbingan dan konseling adalah kesetaraan PAUD sekarang ini dengan pendidikan dasar dan menengah. Jika di lingkungan pendidikan dasar dan menengah bimbingan konseling sangat dibutuhkan, otomatis anak usia dini juga membutuhkannya. Pendekatan pada anak usia dini yang bisa digunakan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan krisis layanan bimbingan.
yang mana dilakukan bila mana ditemukan adanya suatu masalah yang krisis yang harus segera ditanggulangani. Dan guru atau pembimbing bertindak membantu anak yang menghadapi masalah tersebut untuk menyelesaikannya. Teknik yang digunakan dalam pendekatan ini adalah teknik-teknik yang secara pasti dapat mengatasi krisis tersebut. Lalu yang kedua adalah pendekatan remedial. Guru atau pembimbing akan memfokuskan bantuannya kepada upaya penyembuhan atau perbaikan terhadap kelemahan yang ditampakkan oleh anak. Tujuan bantuan dari pendekatan ini adalah untuk menghindarkan terjadinya krisis yang mungkin dapat terjadi. Berbagai strategi dapat digunakan untuk membantu anak, seperti mengajarkan kepada anak keterampilan belajar, keterampilan bersosialisasi, dan sejenisnya yang belum dimiliki anak sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah pendekatan preventif, yang mana merupakan pendekatan yang mencoba mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin akan muncul pada anak dan mencegah terjadinya masalah tersebut. Masalah-masalah pada anak, taman kanak-kanak atau anak usia dini dapat berupa perkelahian, pencurian, merusak, menyerang, dan sebagainya. Pendekatan preventif didasarkan pemikiran bahwa jika guru atau pembimbing dapat membantu anak untuk menyadari bahaya dari berbagai aktivitas itu, maka masalah dapat dihindari sebaik-baiknya. Lalu yang keempat adalah perkembangan, yang mana guru atau pembimbing yang menggunakan pendekatan ini beranjak dari pemahaman tentang keterampilan dan pengalaman khusus yang dibutuhkan anak didik untuk mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran di taman kanak-kanak dan di dalam kehidupan. Pendekatan perkembangan dipandang sebagai pendekatan yang tepat digunakan dalam tatanan pendidikan sekolah, karena pendekatan ini memberikan perhatian kepada tahap-tahap perkembangan anak, kebutuhan anak, dan minat, serta membantu anak mempelajari keterampilan hidup. Selanjutnya yaitu implementasi layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Jadi, dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling anak usia dini merupakan program pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang diterapkan pada anak-anak usia dini. Perlu disadari bahwa pelaksanaan atau penerapan layanan bimbingan dan konseling untuk anak-anak usia dini akan cukup sulit untuk dilaksanakan, tetapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Kenapa dikatakan sulit? Karena anak usia dini adalah masa mengenal dan mencari tahu tentang beberapa aspek yang menurutnya unik. Kesulitan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini terjadi bukan karena disebabkan perbedaan dalam langkah-langkah pelaksanaan layanan dalam bimbingan dan konseling, tetapi kesulitannya lebih terletak pada perbedaan karakteristik anak yang dibimbing, karena setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Cukup sekian pembahasan mengenai implementasi layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Dalam implementasi layanan bimbingan dan konseling ini, konselor perlu melakukan beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah prinsip dasar bimbingan dan konseling anak usia dini. Pelaksanaan layanan bimbingan konseling pada anak usia dini tidak menggunakan waktu dan ruang tersendiri, seperti pelaksanaan layanan bimbing pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nuansa bermain menjadi bagian dari pelaksanaan bimbingan anak usia dini karena dunia anak adalah dunia bermain. Kemudian yang kedua, penyusunan program bimbingan dan konseling anak usia dini. Program bimbingan yang baik menurut Miller, Rahman Natawijaya, 1998, yaitu program yang dilaksanakan bisa berfungsi secara efisien dan efektif. Salah satu cirinya adalah program bimbingan dan konseling anak usia dini disusun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata dari para siswa di sekolah yang bersangkutan.
Kemudian yang ketiga ada pelaksanaan program bimbingan dan konseling anak usia dini. Pelaksanaan program bimbingan dan konseling anak usia dini dibagi menjadi 2 bahasan. Yang pertama, pelaksanaan bimbingan dan konseling yang berorientasi pada semua anak. Yang kedua, pelaksanaan bimbingan dan konseling yang berorientasi kepada masalah yang dihadapi anak. Kemudian yang terakhir adalah cara membentuk karakter anak. Orang tua berkarakter akan membentuk anak-anaknya berkarakter pula. Untuk mengembangkan karakter anak, orang tua sebaiknya memperhatikan. Yang pertama, mendidik anak balita berbeda dengan mendidik remaja dan dewasa. Dan yang kedua, mendidik anak balita lebih dititikkan beratkan pada penanaman nilai-nilai moral, keagamaan, budi pekerti, etika, adat istiadat yang berlaku. Dan yang ketiga, mendidik anak balita tidak dengan kekerasan atau memarahinya. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.